Baik, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, saya Rizkia Sukma Nurhaliza, mohon izin materi yang akan kami presentasikan hari ini merupakan hasil daripada diskusi kelompok yang super kompak ya. Kami dari kelompok 8 yang telah melakukan studi pustaka mengenai konsep konferensi, timbang terima, dan ronde keperawatan. Dan di sini boleh di slide ya, ada anggota kelompoknya yaitu Fadila Aridinda, Naufal Alvaro, Naura Almagfira, Puput Legia, Rizkia Sukma, dan Yovaneta Maria. Ya, inilah hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama konferensi keperawatan. Jadi, apa sih konferensi keperawatan ini? Konferensi adalah pertemuan tim yang dilakukan setiap hari gitu dalam bentuk diskusi kelompok yang dilakukan secara rutin untuk membahas berbagai aspek klinis dan kegiatan konsultasi terkait asuhan keperawatan. Nah, kegiatan ini tuh dilaksanakannya sebelum dan sesudah pelaksanaan asuhan pada pasien dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anggota tim perawat ini memiliki pemahaman yang sama mengenai rencana perawatan dan dapat berkolaborasi secara efektif gitu. Nah, konferensi keperawatan ini terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama, boleh next. Yang pertama ada pre-conference dan post-conference. Kalau pre-conference ini sesuai namanya ya dilakukannya sebelum perawat memulai tugasnya dalam shift gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan mendiskusikan kondisi pasien secara rinci, sehingga perawat-perawat ini tuh dapat lebih memahami kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh pasien. Yang kedua adalah dengan merencanakan tindakan keperawatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakan asuhan, seperti mempersiapkan alat dan bahan, kemudian juga pengaturan lingkungan gitu. Lalu yang keempat adalah untuk mendiskusikan status terkini pasien, termasuk hasil pemeriksaan terbaru dan perubahan dalam kondisi kesehatan pasien. Tujuan yang kelima adalah untuk membantu koordinasi antar anggota tim sehingga setiap perawat ini memiliki pemahaman yang sama tentang rencana tindakan dan tidak terjadi pengulangan gitu atau kebingungan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Lalu tujuan dari post conference ini sesuai namanya post conference ini dilakukannya setelah pelaksanaan asuhan keperawatan. Tujuannya yang pertama untuk mengevaluasi tindakan perawatan yang sudah dilaksanakan di dalam sebuah shift gitu. Nanti tim perawat ini akan membahas apakah tujuan perawatannya itu sudah tercapai dan gimana sih respon pasien terhadap intervensi yang sudah diberikan. Lalu juga yang kedua adalah dengan mendiskusikan apakah ada masalah atau apakah ada kendala yang dihadapi selama tindakan, lalu dicari solusinya bersama-sama untuk masalah yang ada tersebut gitu. Lalu tujuan yang ketiga adalah untuk menyediakan informasi penting yang perlu disampaikan kepada perawat pada shift berikutnya seperti perkembangan terbaru mengenai pasien dan rencana tindak lanjut yang diperlukan tuh apa sih gitu. Lalu yang keempat adalah memastikan bahwa semua tindakan dan hasilnya itu tercatat dengan baik. Boleh next. Lalu untuk melakukan konferensi keperawatan ini ada syarat-syaratnya ya. Untuk syarat pre-conference yang pertama itu adalah waktu pelaksanaannya ya dilakukannya sebelum pemberian asuhan keperawatan. Durasinya biasanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Topik diskusinya juga harus dibatasi, umumnya mencakup seperti keadaan pasien, perencanaan tindakan keperawatan, dan data-data apa aja sih yang perlu kepala ruangan, ketua tim, sampai lanjut lanjut yang diperlukan.
Siapa aja yang terlibat sama ya, ada kepala ruangan, ketua tim, sama anggota tim perawat. Boleh, next. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis conference ya. Yang pertama ada pre-conference, tadi sudah dijelaskan juga oleh Naura, yaitu merupakan suatu komunikasi antara ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau katim atau penanggung jawab tim. Nah, selanjutnya jenis yang kedua adalah middle conference, di mana konferensi ini dilakukan di tengah atau paruh waktu shift jaga pasien. Yang ketiga adalah post conference, yaitu konferensi yang dilakukan oleh ketua tim dan perawat pelaksana atau perawat associate ya, mengenai kegiatan selama shift sebelum dilakukan operan shift berikutnya. Begitu. Boleh di next. Nah, ini ada pedoman pelaksanaan konferensi cukup banyak ya. Di sini bisa dibaca saja. Yang pertama ini seperti SOP-nya lagi ya untuk pelaksanaan konferensi. Yang pertama itu sebelum dimulai tujuan konferensi kan harus dijelaskan. Tadi kan tujuan konferensi yang sudah Naura disebutkan ya. Lalu ada diskusi juga. Lalu ini ada peran pemimpin, waktu yang digunakannya berapa menit, lalu harus menciptakan suasana diskusi yang mendukung. Ruang diskusi juga diatur, penyampaiannya itu harus direncanakan juga ya, mulai dari perkembangan dan masalah pasien gitu ya. Lalu ini ada perawat primer mendiskusikan. Perawat primer itu katim atau ketua tim gitu ya. Lalu ada yang harus dilakukan itu adalah mengingatkan kembali standar prosedur atau SOP, lalu juga membantu perawat asosiat atau perawat pelaksana untuk menyelesaikan masalah dan harus adanya menyimpulkan konferensi atau ringkasan dari yang sudah dilakukan tadi konferensi itu begitu. Selanjutnya, ini ada panduan. Kalau pedoman itu secara luas ini panduannya ya. Panduan bagi perawat pelaksana itu sebagai berikut. Yang pertama, konferensi dilakukan setiap hari pastinya ya. Lalu konferensi dihadiri oleh perawat pelaksana dan perawat asosiat dalam timnya masing-masing gitu. Lalu selanjutnya adalah penyampaian perkembangan dan masalah klien berdasarkan hasil evaluasi. Lalu hal-hal yang disampaikan oleh perawat pelaksana itu meliputi keluhan utama kayak keluhan klien, terus ada juga TTV, kesadaran klien, hasil pemeriksaan laboratorium gitu ya, pemeriksaan penunjang atau diagnostik yang terbaru. Lalu juga disebutkan masalah keperawatan, rencana keperawatannya, perubahan keadaan, dan rencana medis. Lalu juga perawat primer di sini harus mendiskusikan dan mengarahkan perawat asosiat itu tentang masalah yang terkait dengan perawatan klien, seperti klien yang terkait dengan pelayanan yang terlambat atau kesalahan pemberian makan gitu ya. Adakah keberisikan dari pengunjung lain gitu yang menyebabkan ketidaknyamanan gitu. Ada juga kita harus menyampaikan kayak ketepatan pemberian infus, lalu ketepatan pemantauan asupan dan pengeluaran cairan, lalu ketepatan pemberian obat atau injeksi, pelaksanaan tindakan, dan juga harus tepat dalam melaksanakan dokumentasi. Lalu juga menggiatkan kembali SOP yang sudah ditetapkan, itu ya adalah sebuah peran dari perawat primer dan menggiatkan kembali tentang kedisiplinan, ketelitian, kejujuran, dan kemajuan masing-masing perawat pelaksana. Itu adalah peran dari perawat primer atau ketua tim gitu ya. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya ada pengertian timbang terima. Timbang terima adalah proses pemindahan informasi penting mengenai asuhan keperawatan pasien secara holistik dan aman yang bertujuan untuk memastikan agar pelayanan yang diberikan oleh setiap perawat tetap berkesinambungan. Dalam unit yang sama, timbang terima terjadi saat pergantian shift, sedangkan di unit yang berbeda terjadi setiap kali pasien dipindahkan ke unit lain. Kemudian timbang terima ini juga memberikan terkait kondisi pasien terkini, terus tujuan pengobatan, rencana perawatan, serta menetapkan prioritas layanan secara tepat waktu, akurat, lengkap, dan jelas agar mudah dipahami oleh pemberi asuhan lainnya. Boleh selanjutnya. Kemudian juga ada tujuan dari timbang terima. Nah, tujuan dari timbang terima dalam keperawatan atau sering disebut sebagai handover meliputi beberapa aspek penting antara lain ada transisi tanggung jawab. Nah, ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab perawatan
pasien dapat dialihkan dengan baik dari satu perawat ke perawat lainnya, sehingga tidak ada informasi yang hilang atau terabaikan. Yang kedua, ada penyampaian informasi yang akurat. Ini itu bertujuan untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi pasien, termasuk riwayat medis, diagnosis, dan perawatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, ada meningkatkan keselamatan pasien. Nah, metode komunikasi yang efektif seperti SBAR merupakan membantu mengurangi risiko kesalahan medis termasuk kesalahan dalam pemberian obat dan tindakan keperawatan sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Yang keempat ada meningkatkan kualitas pelayanan. Proses ini juga berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan keperawatan secara keseluruhan, yang merupakan indikator penting bagi citra institusi pelayanan kesehatan. Yang kelima, mencegah insiden keselamatan. Dengan adanya komunikasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat mengurangi insiden yang tidak diinginkan, seperti cedera atau komplikasi yang dapat terjadi akibat kurangnya informasi. Selanjutnya, nah, ada pun beberapa fungsi dari timbang terima. Ada dua fungsi utama, yaitu sebagai forum diskusi untuk bertukar pendapat dan mengekspresikan perasaan perawat. Terus ada juga sebagai sumber informasi yang akan menjadi dasar dalam menetapkan keputusan dan tindakan keperawatan. Adapun juga fungsi lainnya dari timbang terima gitu ya. Yang pertama ada komunikasi informasi. Nah, ini tuh berfungsi sebagai media komunikasi antar perawat yang menyampaikan informasi penting tentang kondisi pasien, tindakan yang telah dilakukan, dan rencana perawatan selanjutnya. Yang kedua, ada keselamatan pasien. Nah, proses timbang terima yang efektif dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perawatan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Dengan melakukan timbang terima yang baik, perawat dapat memastikan bahwa semua aspek perawatan pasien diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang keempat, ada penguatan kerjasama tim. Nah, timbang terima ini juga berfungsi untuk memperkuat kerjasama antara anggota tim perawat. Dengan adanya komunikasi yang baik, perawat dapat bekerja sama lebih efektif dalam merawat pasien. Dan yang terakhir ada evaluasi dan monitoring. Nah, proses ini itu memungkinkan manajer keperawatan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perawatan sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Oke, baik. Selanjutnya ada tahapan timbang terima. Yang pertama itu ada prapelaksana. Jadi prapelaksana di sini itu perawat sebelumnya harus terlebih dahulu mengumpulkan semua informasi relevan terkait kondisi pasien. Proses ini tuh dimulai dengan mengumpulkan informasi yang relevan tentang pasien seperti riwayat medis, hasil tes, dan juga status terkini. Pentingnya penentuan waktu dan lokasi yang tepat untuk melakukan timbang terima juga tidak dapat diabaikan karena lingkungan yang tenang dan bebas gangguan mendukung komunikasi yang lebih baik. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi dalam timbang terima adalah perawat itu sendiri harus menyiapkan diri untuk menyampaikan informasi terkait pasiennya. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti beside handover, yaitu timbang terima yang di samping tempat tidur pasien yang memungkinkan keterlibatan pasien dalam proses dan meningkatkan akurasi informasi yang disampaikan oleh perawat. Kemudian ada komunikasi terstruktur dengan menggunakan teknik SBAR. Kemudian ada penyampaian informasi yang diharapkan perawat yang diharapkan menyampaikan informasi dengan jelas agar dapat dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman kepada perawat yang bertugas selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu ada pasca pelaksanaan. Nah, pasca pelaksanaan ini adalah salah satu langkah penting adalah verifikasi informasi, di mana dokter atau perawat yang menerima informasi harus memastikan ulang bahwa semua detail yang disampaikan telah dipahami dan akan dilaksanakan. Kemudian ada tindak lanjut terhadap rencana perawatan yang telah disepakati juga sangat penting untuk memantau kondisi pasien dan memastikan tindakan medis yang diperlukan dilaksanakan sesuai rekomendasi. Evaluasi berkala terhadap proses timbang terima juga penting untuk menemukan masalah yang mungkin muncul dan mencari solusi agar meningkatkan efektivitas komunikasi. Kemudian boleh di next. Nah, di sini ada jenis-jenis timbang terima. Yang pertama itu ada timbang terima pasien antar dinas ya. Jadi timbang terima pasien antar dinas ini
timbang terima saat perawat melakukan pergantian shift. Informasi yang dapat disampaikan itu secara lisan, di mana perawat berbicara langsung, atau melalui catatan tertulis yang disusun dengan rapi. Kemudian yang kedua itu ada timbang terima pasien antar unit keperawatan. Selama perawatan di rumah sakit, pasien mungkin perlu dipindahkan dari satu unit ke unit lain, misalkan dari unit perawatan intensif ke ruang rawat inap. Proses ini juga memerlukan timbang terima yang baik untuk menjamin bahwa informasi penting mengenai kondisi pasien, perawatan yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut itu disampaikan dengan jelas ke staf di unit baru pasien. Kemudian yang ketiga ada timbang terima pasien antar unit perawatan dan unit pemeriksaan diagnostik. Pasien kan seringkali dikirim ke unit pemeriksaan diagnostik untuk menjalani prosedur seperti ronsen, CT scan, atau tes laboratorium. Nah, selama proses pengiriman ini, penting juga untuk melakukan timbang terima yang efektif agar informasi tentang kondisi pasien sebelumnya dan instruksi perawatan yang diperlukan itu dapat disampaikan dengan baik. Kemudian yang keempat ada timbang terima pasien antar fasilitas kesehatan. Proses ini terjadi ketika pasien itu dipindahkan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya, misalkan dari rumah sakit umum ke pusat rehabilitasi atau rumah sakit spesialis. Setiap kali pasien berpindah, informasi mengenai diagnosis, perawatan sebelumnya, dan kebutuhan masa depan pasien itu harus ditransfer dengan akurat untuk memastikan kesinambungan pasien. Kemudian yang terakhir itu ada timbang terima pasien dan obat-obatan. Nah, informasi mengenai obat-obatan yang telah diberikan, dosis, dan jadwal yang harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Proses ini juga mencakup pengkajian tentang riwayat pengobatan pasien sebelumnya dan penyesuaian yang mungkin diperlukan berdasarkan respon pasien terhadap terapi sebelumnya. Boleh di next. Oke, dokumentasi timbang terima. Jadi tujuan utama dari dokumentasi adalah untuk memastikan bahwa perawatan pasien berjalan terus-menerus, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Dokumentasi yang efektif mencakup berbagai informasi penting, seperti data identitas pasien, status klinis terkini, rencana perawatan, dan faktor-faktor khusus yang perlu diperhatikan. Metode dokumentasi dapat dilakukan melalui catatan tertulis, penggunaan sistem rekam medis elektronik atau EMR, atau dengan melakukan timbang terima di samping tempat tidur pasien, tadi sudah dijelaskan ya, bisa handover, bedside and handover, maaf. Nah, kemudian format yang terstandarisasi itu seperti SBAR juga sangat membantu dalam menyampaikan informasi secara sistematis dan mudah dipahami. Namun, meskipun sangat penting, dokumentasi timbang terima itu seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti terbatasnya waktu dan tingginya beban kerja yang dapat menghambat keakuratan dan kelengkapan informasi. Oleh karena itu, pelatihan yang memadai bagi tenaga medis tentang teknik komunikasi dan penggunaan alat dokumentasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses timbang terima dan juga dokumentasinya. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah ronde keperawatan. Ronde keperawatan merupakan prosedur di mana dua atau lebih perawat yang mengunjungi pasien untuk mendapatkan informasi yang akan membantu dalam merencanakan pelayanan keperawatan dan memberikan kesempatan pada pasien untuk mendiskusikan masalah keperawatannya, serta mengevaluasi pelayanan keperawatan yang telah diterima pasien. Nah, ronde keperawatan ini memungkinkan perawat untuk melakukan hubungan timbal balik antara pasien gitu dengan perawat secara teratur dan sistematis untuk menunjukkan keberadaan perawat dalam membantu mengantisipasi kebutuhan dan memberikan kenyamanan serta perlindungan bagi pasien. Nah, berdasarkan pengertian ini, itu dapat disimpulkan bahwa ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat dengan pasien atau keluarga, yang dimana di dalamnya itu semua aspek atau semua orang gitu terlibat aktif dalam diskusi dengan membahas masalah keperawatan serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah karakteristik ronde keperawatan.
Yang pertama yaitu klien dilibatkan secara langsung. Nah, dalam ronde keperawatan, klien atau pasien itu berperan aktif dalam proses perawatan. Kenapa? Karena mereka dilibatkan dalam diskusi tentang kondisi kesehatan mereka, atau juga dalam pilihan perawatan yang mereka mau, dan juga keputusan yang mereka ambil. Nah, hal ini meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan klien terhadap perawatan yang diberikan. Lalu yang kedua, itu klien merupakan fokus kegiatan. Mengapa demikian? Itu semua karena di dalam kegiatan yang ada di ronde keperawatan itu berpusat kepada klien. Setiap keputusan yang diambil oleh tim perawat itu didasarkan pada kebutuhan dan kondisi klien. Hal ini memastikan bahwa perawatan yang diberikan adalah individual dan sesuai dengan keadaan spesifik masing-masing klien. Lalu yang ketiga, perawat asosiat, perawat primer, dan konselor melakukan diskusi bersama. Nah, di dalam ronde keperawatan terdapat kolaborasi antar jenis perawat, termasuk perawat asosiat, perawat primer, dan juga konselor. Diskusi ini penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan perspektif yang berbeda sehingga dapat meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan. Jadi, setelah semua perawat mengambil tindakan kepada pasien, itu semua perawat dapat mengevaluasi hasil tindakan yang sudah mereka lakukan. Nah, yang keempat, konselor membantu mengembangkan kemampuan perawat asosiat. Konselor dalam tim perawat itu berperan sebagai eh, dalam mengembangkan profesional perawat asosiat. Mengapa demikian? Karena mereka memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perawat asosiat sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Yang kelima, yaitu perawat primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Perawat primer yang bertanggung jawab atas perawatan langsung kepada klien itu didorong untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai masalah yang ada pada klien. Nah, ronde keperawatan memberikan kesempatan bagi perawat primer untuk belajar dari pengalaman dan diskusi tim yang telah dilakukan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menangani tantangan yang muncul dalam praktik sehari-hari. Nah, dari beberapa karakteristik ronde keperawatan yang ada di sini, itu menunjukkan bahwa ronde keperawatan adalah proses kolaboratif yang berorientasi pada klien, di mana komunikasi dan pengembangan profesional itu menjadi kunci untuk memberikan perawatan yang berkualitas. Sehingga kedepannya, baik pihak keluarga atau pihak pasien itu dapat diberikan perawatan secara maksimal. Selanjutnya yaitu mekanisme ronde keperawatan. Yang pertama, perawat sebelum melakukan ronde keperawatan itu sebaiknya membaca laporan mengenai pasien terlebih dahulu melalui status pasien selama 2-3 menit. Yang kedua yaitu perawat menentukan pasien yang dilakukan ronde keperawatan. Sebaliknya, dipilih klien yang membutuhkan perawatan khusus dengan masalah yang relatif kompleks. Jadi, perawat itu harus melihat prioritas masalah pasien nih yang harus didahulukan yang mana dulu. Lalu yang ketiga, ketika ronde keperawatan dilakukan pada pasien, perawat melaporkan kondisi, tindakan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, serta pengobatan dan juga rencana yang lain. Yang keempat, waktu yang dilakukan untuk melakukan keseluruhan ronde adalah setiap hari dengan waktu kurang lebih 1 jam ketika intensitas kegiatan di ruang rawat sudah relatif tenang. Jadi ronde keperawatan ini dilakukan saat semua perawat sudah melakukan tugasnya gitu, saat semua kondisi sudah kondusif. Yang kelima yaitu setelah ronde keperawatan dilakukan, diskusi dengan perawat yang mengikuti ronde keperawatan. Selanjutnya adalah tujuan ronde keperawatan. Ini dibagi dua ya, ada tujuan bagi perawat dan juga tujuan bagi pasien itu sendiri. Tujuan bagi perawat yaitu bertujuan untuk melihat
kemampuan staf dalam manajemen pasien, mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional, meningkatkan pengetahuan perawat dengan menyajikan dalam format studi kasus, menyediakan kesempatan pada staf perawat untuk belajar meningkatkan keterampilan klinis, membangun kerjasama dan rasa hormat, dan mempromosikan kebanggaan dalam profesi keperawatan. Ini tuh karena dalam ronde keperawatan semua perawat kan berkumpul gitu ya untuk berdiskusi mengenai masalah masing-masing klien yang sudah ditangani oleh masing-masing perawat. Nah, dalam kondisi tersebut itu semua perawat dapat belajar untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan penanganan mereka ke depannya gitu. Lalu selanjutnya itu tujuan bagi pasien. Bagi pasien itu bertujuan untuk mengamati kondisi fisik dan mental pasien dan kemajuan dari hari ke hari, membuat pengamatan khusus dan memberikan laporan ke dokter, memperkenalkan pasien ke petugas dan sebaliknya, melaksanakan rencana yang dibuat untuk perawatan pasien, serta mengevaluasi hasil pengobatan dan kepuasan pasien, serta memodifikasi tindakan keperawatan yang diberikan. Jadi misalkan dalam ronde keperawatan itu semua perawat sudah mendiskusikan hasil tindakannya kepada perawat lain gitu. Nah, itu dapat dievaluasi misal tindakan yang sudah dilakukan kurang efektif gitu. Jadi bisa direncanakan untuk diambil tindakan yang lain. Selanjutnya, Lalu di sini ada tahapan dalam ronde keperawatan. Ada 3 tahap ya. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, dan juga pasca ronde. Untuk yang persiapan, ini tuh yang pertama memberikan inform consent kepada keluarga atau pasien. Yang kedua menetapkan kasus minimal satu kasus sehari sebelum waktunya ronde keperawatan. Ya, lalu yang pelaksanaannya ini tuh yang pertama menjelaskan masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan dilakukan atau telah dilaksanakan dan memilih masalah prioritas pasien yang disampaikan oleh perawat primer. Yang kedua, mendiskusikan permasalahan pasien dengan anggota tim tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, perawat primer, perawat konselor, dan kepala ruangan memberikan justifikasi tentang permasalahan pasien dan tindakan selanjutnya. Yang keempat, yaitu melakukan tindakan keperawatan. Lalu untuk tahap yang ketiga ada pasca ronde. Yang pertama ini tuh melaksanakan tindakan langsung ke pasien. Yang kedua, masing-masing tim melakukan pemeriksaan kepada pasien dan menanyakan tentang keluhan pasien. Dan yang ketiga yaitu mendiskusikan hasil temuan dan tindakan pada keluarga dan pasien serta menetapkan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya. Lalu di sini ada kriteria pasien. Nah, menurut Nur Salam dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keperawatan, aplikasi dalam praktik keperawatan profesional edisi 4 menyebutkan bahwa pasien yang dipilih untuk dilakukan ronde keperawatan merupakan pasien yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama ini mempunyai masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. Dan yang kedua, pasien dengan kasus baru atau dengan kasus yang langka. Selanjutnya, lalu di sini ada tipe-tipe dalam ronde keperawatan. Ada 4 tipe ya. Yang pertama ada matron row. Ini tuh melakukan tindakan menanyakan kondisi pasien sesuai jadwal ronde keperawatan dengan berkeliling ke ruangan-ruangan. Nah, yang dilakukan pada ronde ini tuh adalah memeriksa standar pelayanan, kebersihan dan kerapihan, dan menilai penampilan dan kemajuan perawat dalam memberikan pelayanan pada pasien. Tujuannya untuk memastikan profesionalisme dan klinis standar keperawatan, serta meningkatkan pengendalian infeksi. Yang kedua yaitu ada nurse management round. Ini tuh melihat pada rencana pengobatan dan implementasi pada pasien untuk melihat prioritas tindakan yang telah terlaksana pada
Patient Comfort Grounds. Ini tuh berfokus pada kebutuhan utama yang diperlukan pasien di rumah sakit. Fungsi perawat dalam ronde ini adalah memenuhi semua kebutuhan pasien. Nah, misalnya ketika ronde dilakukan di malam hari, perawat menyiapkan tempat tidur untuk pasien gitu. Tujuan dari tipe ini juga yaitu untuk mempertahankan peninjauan berkala terhadap kebutuhan perawatan pasien, mendukung proses keperawatan dan mengevaluasi tindakan keperawatan. Dan yang terakhir itu ada teaching nurse. Ini tuh dilakukan oleh perawat atau mahasiswa keperawatan dengan pembelajaran langsung serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat langsung pada pasien. Nah, hal ini berguna dalam mengembangkan praktik klinis dan perawatan berbasis bukti. Selanjutnya. Oke, di sini ada langkah-langkah dalam ronde keperawatan. Nah, sama halnya seperti yang tahapan ronde keperawatan nih. Dalam langkah-langkah ronde keperawatan terdapat 3 tahap juga dimulai dari praronde, pelaksanaan ronde, dan juga pasca ronde. Yang pertama ini tuh ada eh, tahap ronde ini tuh dilaksanakan oleh PP atau pelawat pelaksana. Yang pertama yaitu menetapkan pasien, lalu yang kedua juga mempersiapkan pasien seperti inform consent dan juga hasil pengkajian atau validasi data. Lalu yang kedua yaitu mulai masuk ke tahap pelaksanaan di nurse station. Ini tuh nantinya ada penyajian masalah seperti apa diagnosis keperawatannya, apa data yang mendukung, bagaimana intervensi yang sudah dilakukan, dan juga apa hambatan yang ditemukan. Lalu di sini juga masih di tahap pelaksana, tapi ini tuh sudah di kamar pasien, yaitu ada validasi data di bed pasien. Ini tuh dilakukan juga oleh perawat pelaksana, konselor, dan juga kepala ruangan. Lalu di yang pasca ronde ini tuh lanjutan diskusi di nurse station dan juga kesimpulan dan rekomendasi solusi masalah. Selanjutnya. Lalu di sini ada kriteria evaluasi. Yang pertama yaitu ada persyaratan administratif, yaitu ada informed consent, alat, dan lainnya. Yang kedua ada tim ronde keperawatan hadir di tempat pelaksanaan ronde keperawatan. Oh, mohon maaf. Kriteria evaluasi ini tuh ada 3 ya. Ada struktur, ada proses, dan juga ada hasil. Untuk yang struktur itu ada persyaratan administratif. Yang kedua itu ada tim ronde keperawatan hadir di tempat pelaksanaan ronde keperawatan. Dan juga ketiga persiapan dilakukan sebelumnya. Yang kedua itu ada proses. Proses ini tuh ada peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua, seluruh peserta berperan aktif dalam kegiatan ronde sesuai peran yang telah ditentukan. Nah, peserta di sini tuh kolaboratif antara tim keperawatan dan juga keluarga dan juga pasien. Lalu yang ketiga ini ada hasil. Yang pertama ini tuh ada pasien merasa puas dengan hasil pelayanan. Yang kedua, masalah pasien dapat teratasi. Dan juga yang ketiga, perawat dapat menumbuhkan cara berpikir kritis, meningkatkan cara berpikir yang sistematis, terus juga meningkatkan kemampuan validitas data pasien. Perawat dapat meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa keperawatan. Lalu perawat dapat menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah pasien. Lalu ada perawat meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan. Perawat dapat meningkatkan kemampuan justifikasi dan juga yang terakhir, perawat dapat meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Selanjutnya. Oke, baik. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Sudah selesai presentasi dari kami. Kami selaku presentator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kegiatan studi pustaka konsep konferensi timbang terima dan ronde keperawatan ini ya. Semoga apa yang sudah kami susun bermanfaat bagi keberlangsungan ilmu dan praktik bagi semua perawat. Ya baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyimak hasil presentasi kami. Sampai jumpa kembali, boleh di next slide. Di sini ada daftar pustaka ya. Bisa teman-teman atau ibu atau bapak
scan secara langsung di handphone masing-masing. Terima kasih.